Ya karena umur ini ya Allah yang ngatur ya, akhirnya gak usah tinggalin ibu. Oke. Meninggal. Innalillahi wa inna. Baru jalan 2 tahun. Oh 2 tahun ya Bu. 2 tahun kebelakang. Mendadak meninggalnya. Mungkin dia meninggalkan ibu karena ibu udah kuat ya. Ibu udah nggak ini lagi. Ya gitu cerita ibu sampai akhirnya ibu sekarang alhamdulillah ibu ya aman-aman ya, udah sampai beban ibu tuh, badan ibu tuh sakit-sakit karena ibu ngebentur kena tembok, rambut ditarik-tarik gitu kan. Dalam keadaan ibu nggak sadar kan ya? Terus ini tangan ibu dipegang tuh bukannya apa-apa karena ibu mau lari terus. Lihat tangga tuh pengen lari, udah beres ibu sadar badan sakit, ini sakit, pokoknya sakit aja udah ya. Udah ibu tuh apain kemana gitu. Yang ibu dengar selama ibu kesurupan itu cuman suara yang gemuruh aja gitu kan. Aku tuh gimana gitu kan karena dicepat-cepat, pas nyampe ke bawah yang aku tuh dengarnya Sela di bawah manggil-manggil, cepetan katanya gitu kan. Nggak lama Sela masih mandi. Pas dibuka kamar mandinya, Sela tadi kamu manggil cepat-cepat ke aku, tapi kamu kok baru keluar. Sahana manggil cepat-cepat kalau bahasa Sundanya ya kamu. Alam gaib. Percaya atau tidak percaya, alam gaib itu nyata adanya. Kesempatan kali ini saya berhasil mendatangkan seorang narasumber yang memiliki kisah mistis atau pengalaman misterinya ketika ibu ini bekerja di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Tidak usah berlama-lama, kita langsung datangkan saja narasumber kita di dalam Tungku Misteri. Baik teman-teman, di depan kita sudah hadir seorang narasumber yang akan membagikan kisahnya atau kisah misterinya di dalam channel kita, yaitu Tungku Misteri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah sehat. Boleh silahkan diperkenalkan, namanya siapa, Ibu sekarang kegiatannya apa, dan tinggal di mana ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Fitria, panggilannya Fitri. Nah, saya sekarang ini lagi bergelut di bidang wedding organizer ya. Wedding organizer. Nama salon saya Fitri Rias Pengantin. Oh, Fitri Rias Pengantin. Jadi Ibu ini bergerak di bidang wedding organizer ya. Betul. Di daerah mana tuh Bu, kalau boleh tahu? Dekat daerah Palagan. Palagan, Parungkuda ya Bu ya? Iya. Jadi sekitaran masih di Kabupaten Sukabumi ya teman-teman. Kabupaten Sukabumi. Oke. Buat teman-teman yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi atau dimanapun membutuhkan wedding organizer, Ibu ini sangat rekomendasi sekali. Nanti saya akan cantumkan nomornya di layar ya teman-teman. Boleh. Oke, jadi Ibu Fitri ini memiliki kisah mistis Ibu ya? Iya. Pengalaman banyak Bu, banyak? Iya banyak sih kalau dicerain semua ya kita. Mungkin pengalaman-pengalaman Ibu melihat hal-hal yang gitu ya. Oke. Sampai di tempat Ibu waktu ngerias kan. Ya untuk sekarang ini Ibu mau ceritain hal yang misteri ya, yang Ibu alami sewaktu Ibu ada di negara jiran. Betul. Itu Kuala Lumpur. Oh Malaysia, jadi Ibu sebelum memiliki bisnis wedding ini, Ibu pernah bekerja di Malaysia. Oke, baik teman-teman, kita tahan dulu. Saya hanya mau mengingatkan buat teman-teman yang suka dengan kisah mistis, jangan lupa didukung channel kita agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman juga, jika ada pengalaman mistis yang ingin dibagikan dalam Tungku Misteri, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Baik, kita langsung aja dalam kisah Ibu Fitri ini di dalam channel Tungku Misteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu punya kisah misteri yang sampai sekarang masih Ibu ingat ya. Mungkin setiap diceritain kadang Ibu merasa takut sendiri. Nah, pertama Ibu berangkat ke Malaysia itu tahun 95. Tahun 95 ya, Bu? Iya, tahun 95. Dan di sana Ibu hampir 5 tahun. Pengalaman Ibu berangkat di sini biasa, kita kan ada proses ya. Proses PT, alhamdulillah itu lancar ya. Dari proses PT juga udah mengalami hal-hal yang ini ya. Oh, di PT-nya juga Ibu udah mengalami gitu. Oke. Berarti sebelum berangkat ke Malaysia nih masih di Indonesia? Iya, masih di Indonesia. Waktu itu PT-nya di daerah Depok. Nah, di Sawangan, Depok Sawangan, dia masih ingat. Nah, Ibu kan kalau biasa berangkat proses ya. Proses PT biasa Ibu lancar lah gitu kan. Karena Ibu emang nekatnya baik ya. Kita pengen tahu pengalaman gitu kan. Walaupun di sini juga Ibu bekerja, cuman kita pengen lebih pengalaman lagi. Nah, di PT itu Ibu ya biasalah orang-orang kan pada tidur kan ya di tempat-tempat gitu, dipan-dipan kan namanya juga di PT kan. Barengan Bu ya, satu kamar itu banyakan gitu? Banyakan, pokoknya banyakan aja, nggak disekat-sekat enggak. Nah, Ibu tuh kan jarang tidur di PT. Jarang sekali. Ibu kan biasanya pulang kan, jadi dekat kan Depok Bogor, naik angkot langsung pulang ya. Selama gitu. Pelatihan bisa pelatihan tuh Ibu 2 minggu berangkat ya. Nah, selama seminggu Ibu sering pulang. Nah, pas mau dekat-dekat Ibu mau berangkat, Ibu nggak pulang. Nah, Ibu tuh tidur ceritanya ya. Biasa kan ada alarm ya untuk bangun semua. Ya, untuk bangun semua, sarapan pagi, senam pagi, disiplin kayak namanya juga di PT. Biar nanti di sana kita juga disiplin. Nah, pas itu Ibu biasa kan, Ibu kan nggak pernah tidur di situ. Ibu tuh gelisah dari pas bangun mereka udah pada ngorok, udah pada apa. Kok Ibu nggak tidur itu apa ini tidur, karena ya, Bu, ya? Tempatnya nggak nyaman gitu kan. Pakai papan. Ya nggak apa-apa lah kan. Kita juga namanya juga PT. Pas Ibu tidur ada alarm kencang banget. Sampai Ibu tuh dibangun-bangunin gitu. Ibu tuh bangun. Nah, Ibu merasa mereka juga pada bangun. Pas Ibu sadar kok masih jam 2 malam ya. Terus mereka tuh pada kemana kan? Ya udah tuh Ibu udah tidur lagi. Mimpi kali itu kan ya. Mungkin enggak lah, Ibu nggak bikin ini, mungkin itu mimpi. Alarm tuh kencang banget kena kuping Ibu. Sampai Ibu teh bangun, sampai Ibu juga ngelihat teman-teman pada sibuk tapi nggak pada ngomong, pada diem. Nah, ya itu tuh kan Ibu tuh pas udah Ibu merasa sadar ya kan. Pas ngeliat tuh udah jam 2. Nah, mereka tuh udah pada rapi lagi. Tadi yang bangun siapa? Pikir Ibu kan. Yang sibuk-sibuk siapa? Di dapur tuh ada yang nyuci piring, seolah-olah itu udah tengnya waktu bangun. Pas Ibu duduk, kok Ibu tuh tidur lagi nih ya. Pas bangun emang ada lagi alarm yang asli. Nah, asli alarm itu pada bangun. Terus Ibu cerita ke teman. Mungkin teman bilang, itu pendengaran kamu kali. Ya udahlah, cukup kan, emang tadi ada alarm cuma sekali, udah itu aja, aslinya itu. Jadi yang tadi itu Ibu nggak tahu tuh? Nggak tahu, pokoknya gitu. Gitu kan bunyi gitu kan, masih alarm ya. Ya udah itu kan Ibu tuh udah sampai situ, udah pengalaman di situ ya. Nah, nggak lama kan minggu depannya Ibu berangkat. Alhamdulillah lancar ya, biasa kan berangkat jam 5 sore, siap-siap ke bandara biasa sama mobil bis PT. Pemberangkatan alhamdulillah lancar ya, lancar. Ibu sampai ke negara ya, ke Malaysia tuh nyampe jam hampir maghrib lah, setengah 7, jam 7 lah. Udah biasa Ibu disambut orang sana biasa aja, nggak ada hal-hal yang aneh ya. Nah, pas itunya malamnya kan Ibu dikasih rumah kan, kasih rumah dulu, tempat-tempat diam para TKI untuk istirahat sementara. Pokoknya rumah aja gitu. Kita dalam keadaan baju yang masih tadi, koper juga masih di samping kita tidur nggak jauh dari koper. Soalnya kan kita belum pernah ya tidur, kita belum tahu kamarnya di mana. Udah kita menikmati aja ya udah. Nah, udah pokoknya pengalaman di Malaysia berjalan dengan lancar selama setahun. Terus ada lagi pengalaman Ibu selama setahun ke sana tuh banyak pengalaman lagi, semakin lama semakin banyak. Nah, setahun lancar ya Ibu, nggak ada cerita misteri ini udah. Nah, udah setahun ke depannya lagi, Ibu pernah kena sakit. Ya, pernah sakit. Ya, sakitnya sakit itu. Pokoknya kan di rumah Ibu kontrakan tuh kan rumahnya 3 tingkat. 3 tingkat. Yang bawah, pokoknya TKI itu semua dimasukin ke situ, belum dipisah-pisahin.
Yang di bawah kan mungkin ada juga yang orang-orang Batak ya, yang non Islam itu di bawah. Yang di atas ya biasa lah teman-teman kita. Nah pas mau maghrib ya itu kita udah ada 3 bulan lah di rumah itu ya. Pas mau maghrib ada yang manggil-manggil ke ibu. Itu tuh ada acara ceritanya kan, aku tuh kan di sana harus pakai baju kurung. Baju kurung kan nggak boleh pakai baju sembarangan ya. Tertutup ya Bu ya, baju tertutup kan, walaupun kita di sini pakai lepis apa, di sana harus pakai baju kurung. Nah yang teriak-teriak di bawah tuh suruh cepet ke ibu, cepetan manggil nama ibu. Itu suara teman ibu yang CS lah, Rela namanya ya. Dia kan orangnya rewel, dia orang asli orang Cianjur, bahasa Sunda kan. Aku tuh gimana gitu kan karena dicepat-cepat, pas nyampe ke bawah yang aku tuh dengarnya Rela di bawah manggil-manggil, cepetan katanya gitu kan. Nggak lama Rela masih mandi. Pas dibuka kamar mandinya, Rela tadi kamu manggil cepat-cepat ke aku, tapi kamu kok baru keluar. Sahan manggil cepat-cepat kalau bahasa Sundanya ya kamu enggak, dia enggak, udah diam. Enggak ngerasa tuh, enggak ngerasa, enggak, Relanya masih mandi. Itu kejadian di situ ya. Nah pas malamnya ibu kan sering senang sendiri ya, jadi itu enak lah buat ngelamun, enak banget lah di situ tempatnya, lantai 2, kita pakai handset, pakai apa gitu kan, persiapan kita kerja harus semangat. Ibu suka dengar musik apa gitu kan ya, ibu paling senang ngelamun. Nah di situ kan karena ibu sering sendiri, jadi ibu tuh nggak tahu itu jam berapa, udah setengah malam, itu udah hampir lewat jam 2. Terus teman juga suruh masuk, ya gitu aja kan. Keasikan sama ibu tuh di situ seolah-olah ada teman. Jadi ibu tuh di balkon ceritanya, di luar, di loteng. Di loteng tapi di luar. Ada lagi ya, ada pavilion. Itu tuh ibu tuh kayak ketagihan. Selalu aja ibu tuh, ya kadang menerawang. Jadi emang ibu terlalu melamun. Akhirnya ibu tuh kan, ya itulah punya teman, tapi gak kelihatan. Ya nggak kelihatan, cuman hawanya aja untuk mengajak ibu ke situ. Ya udah gitu kan ibu tuh merasa ada teman, diajak main makan sama teman nggak mau. Masa kamu sendiri di sini nggak apa-apa? Takut enggak. Padahal aku emang nggak takut. Kalau aslinya pasti takut kan. Rumah gede segitu aku ditinggalin sendiri, udah ada teman aku. Ya itu temannya tuh kalau diceritain ya itu kan takutnya mitos ya. Karena ibu kan ngalamin. Itu hal yang masuk ke raga ibu tuh, seolah-olah ibu tuh kan ya yang kelihatan sama ibu itu nenek-nenek. Yang sering ke ibu tuh nenek-nenek yang selalu nyender di tiang. Tapi ibu tuh jaraknya jauh sama dia tuh ya, ibu duduk nyender di tembok, dianya itu. Tapi bersahabat sama ibu tuh. Tapi ibu bisa melihat dia gitu? Ibu kan gampang ya ngelihat, kalau udah sembuh ya, ibu dulu sering ngelihat gitu, hal yang gitu. Cuman dia nggak menyeramkan, tapi dia udah mau menganggap ibu apa gitu kan ya. Jadi soal kita ada temen ya, mungkin kalau lihat mungkin serem ya, cuman dia mah biasa aja menurut ibu. Cuman kok aneh kan, ada tiap malam ada ia di situ. Kita cerita ke teman, takutnya nggak percaya kan ya. Setelah ibu sering kemasukan, terus suara ibu juga suara nenek-nenek, ibu kemasukan terus sampai ibu kerja tuh nggak benar, karena sering kerja. Ibu kesurupan, kerja kesurupan sampai ibu badannya benjol-benjol ya, ditarik-tarik sama teman kan, jadi nggak kuat. Nah pas dilihat-lihat sama orang Malaysia, orang asli Thailand ya yang masuk Islam, ibu kemasukan cek orang Sunda mah jurik tapekong. Jadi itu makanya ibu, akibatnya ibu sering terlalu asik ngelamun gitu kan, asik lah pokoknya gitu sih. Gimana sih kalau kita lagi asik? Saya potong ya. Ini ibu tuh merasa bersahabat dengan makhluk itu ketika pas di Malaysia. Iya. Kalau di Indonesia belum tuh, nggak tahu. Ngikutin. Oh ibu jadi dari Indonesia udah nikah masih dia marah ke suami. Jadi seolah ibu tuh ke suami tuh garang gitu ya. Jadi nggak boleh ini. Suami kebetulan tahu ada inilah. Jadi ini bawaan dari Indonesia ya? Kuat ya tuh, jadi seolah dia tuh sayang ke ibu banget. Jadi kemana-mana ibu dia ngikutin? Ngeganggu bener itu, ngeganggu banget ya. Yang gak lama tuh kan ibu tuh selama kerja tuh orang pabrik tuh udah pada tahu. Seminggu tuh paling kerja 3 hari ibu. Karena sering kesurupan itu ya? Kesurupan di pabrik, yang gak jelas kesurupannya, susah sembuhnya, susah diusirnya. Pulang sendiri pokoknya gitu ceritanya ya. Sampai beban ibu tuh, badan ibu tuh sakit-sakit. Karena ibu ngebentur kena tembok, rambut ditarik-tarik gitu kan.
dalam keadaan ibu nggak sadar kan ya? Terus ini tangan ibu dipegang tuh bukannya apa-apa kan ibu mau lari terus. Lihat tangga tuh pengen lari. Udah beres ibu sadar, badan sakit, ini sakit, pokoknya sakit aja udah ya. Udah ibu tuh apain, kemana gitu. Yang ibu dengar selama ibu kesurupan itu cuman suara yang gemuruh gitu. Gemuruh aja gitu kan. Gelap gitu kan. Itu pas udah ini terang biasa lagi, wajah-wajah teman kelihatan. Yang tadi nggak sejam ibu gitu. Tahu-tahu badan ibu udah pada sakit aja gitu ya. Kan ada yang megang ini, megang kaki. Jadi ibunya meronta-ronta. Itu berapa tahun ibu kayak gitu, siksa bener ibu tuh ya. Sampai ngeganggu ibu juga lah, ibu nggak semangat apa-apa. Tapi tetap ibu nggak pulang. Nah, udah gitu, udah selama 3 tahun, nah ibu merasa sembuh. Ada diobatin sama orang Thailand. Itu udah ada 70% katanya ibu sembuh. Diobatinnya di sana Bu ya? Di sana diobatin sama warga Malaysia kan merasa kasihan kan kita orang Indon katanya kasihan perantau takutnya apa-apa dia nolong. Ya udah gitu kan dia siapin orang pintar, dia masuk agama Islam cuman orang Thailand. Ya aneh lah yang ngobatin ibu. Dari situ ibu hampir 75% ibu enggak. Tengah sembuh ya. Tenang ibu tuh tidak pernah kejadian lagi jarang. Jarang. Nah ibu fokus lagi kerja. Nah gak lama ibu pindah rumah. Nah udah gitu mereka pada usul katanya Bu Fitri katanya harus pindah rumah, gak di situ lagi. Ya orang tuh bener-bener merhatiin lah ke kita karena kasihan ya. Ya udah pindah rumah lain komplek gitu ya kan. Nah ibu pindah rumah di rumah teras, bukan rumah tingkat lagi, rumah teras yang dalamnya beberapa kamar. Nah ibu sama teman lah biasanya sekamar tuh 3 ibu tuh kan isinya ya. Biasa belum ada kejadian apa-apa. Nah udah hampir 3 bulan lah ibu ngisi itu, mau jalan 4 bulan. Ibu nggak merasa kerusupan lagi, alhamdulillah ya ibu, biasa aja. Merasa tenang ibu ya. Tenang gitu kan. Ya udah biasa ibu aktivitas kerja biasa. Nah ibu kan orangnya paling sering jalan ya, jalan kaki kemana aja gitu kan. Ibu paling selalu menikmati apalah gitu kan. Walaupun fasilitas bis ada, tapi kita jalan yuk gitu kan. Bukan gitu orangnya ya. Pengen tahu ya Bu ya. Pengen tahu gitu kan. Naik bis mah bosen kata kita. Nah pas ibu hampir 3 tahun lebih lah tinggal di Malaysia ya. Ibu tuh biasa kan kerja di pabrik tuh naik bis turun bis gitu kan. Nah pas malam itu kejadiannya bukan malam Jumat ya, perasaan tuh malam Selasa kalau nggak salah ya. Ibu tuh pas shift 2 kena lembur. Nah ibu tuh kan ya sama teman udah rencana turun yuk di bis, nggak usah kita nyampe rumah, mana kita ke kedai gitu kan, kedai ya di sana namanya. Kafe ya kalau di sini. Beli sesuatu aja karena kan kita ini ada keperluan. Ya udah semangat kita turun di bis. Terus yang supir itu kebetulan orang India. Kamu hati-hati ya, kata kamu cewek katanya. Nanti ada apa-apa, kata nggak tanggung jawab. Ya nggak apa-apa, kata ini kan jalur pulang, kan bukan masuk ke kota lagi. Ini masuk ke arah teras itu komplek ya. Ya udah hati-hati. Bis ke bawah, kita mah ke atas naik. Nah ada toko di situ orang India yang jualan. Kita beli keperluan, beli odol, sabun gitu kan. Jalan sambil kita makan. Itu tuh nggak terlalu malam banget sebenarnya ya, jam 9 cuman karena tempatnya sepi banget kan, jadi di sana tuh kompleknya banyak tanah yang masih kosong. Jadi rumahnya khusus dibangun tuh seblok ya. Jadi kita kalau pagi suka jogging di situ, gitu kan, nikmati sampai ke bukit-bukit gitu kan. Nah di situ kan ada gundukan sampah ya. Tahu emang kadang kita juga sering ke situ, udah nggak bau lagi itu sampah ya karena sering dibakar. Ya sering lewat sebenarnya kita. Nah pas malam kita habis dari warung ya, dari kedai, jalan aja kita tuh kan nggak ingat apa-apa, hati itu biasa aja, santai. Yang ditakutin takutnya orang gila gitu kan ya. Kita takutnya gitu doang. Nah pas kita udah ngeliatin sampah, udah perasaan tuh kayak gimana gitu, kayak ibu tuh jalan tuh kayak berat banget ya. Kok aneh ya, perasaan ibu tuh sering ke situ, cuma kalau malam jarang, baru itu aja. Pas ngelihat ke situ ke belakang nengok kan, kok ibu tuh pengen banget nengok ke belakang. Penasaran ya Bu ya? Penasaran. Ada makhluk ya yang tinggi besar banget. Itu bukan setinggi manusia, bukan ya. Paling tinggi juga manusia yang nggak normal, yang aneh 200 meter ya, udah tinggi kan. Itu lebih ya, badan tinggi besar.
Nah ibu tuh nengok ke belakang tuh, nah teman ibu ada si Lela namanya yang sekamar. Itu hayu, Lela juga untungnya ngeliat. Ah itu mah gembel. Bukan, aku tuh kamu jangan bilang sembarangan. Ini bacaan. Kita baca apa sebisa-bisanya ya. Untungnya kita baca-baca alhamdulillah lancar ya. Nggak apalah gitu, nggak susah. Kita tuh penasaran ya, liatin dia lagi ngarik-ngarik sampah. Nah kita tuh kan pas lewat tuh kan lagi datang bulan ya, lagi head ya kita tuh berdua. Kita kan semakin takut ya. Gak lama kan si makhluk itu tuh lagi ngacak-ngacak sampah. Itu rambutnya udah ke bawah, badannya juga apa gitulah, tangannya mungkin nggak segede banget ya, gini-gini. Nah mungkin aku masih kecilnya kayaknya. Dan gak lama, ayo. Nah aku tuh mau jalan tuh, mau langkah panjang tuh susah. Ya Allah, sampai aku baca istighfar apa yang bisa ya. Teman ibu juga sama? Sama, kalau Lela enggak, narik aku. Priti ayo katanya. Ya lah ayo katanya. Udah masing-masing. Kita nggak ngeganggu. Jadi ibu ditinggalin enggak? Enggak, kita jalan. Cuma mau jalan tuh mau cepat tuh susah. Susah ya? Susah. Nah udah pengen cepur ke belokan tuh susah dibelokkan, langsung belok lagi baru rumah. Si gunungan sampah tuh adanya di posisi atas. Nah ibu nyampe rumah udah gitu kita ringan, udah lewat situ. Sampai baca dalam rumah hati itu ya ibu sampai jalan sama teman ibu tuh kan ya. Ya Allah gitu kan untuk kita nggak diapa-apain makhluk itu kan. Itu makanya jangan lewat situ, berani-beraninya ya gitu. Kita merasa sok berani, tapi kan kita nggak tahu, kita nggak, istilahnya takutnya sama orang aja ya, sama orang, karena kan ya gitulah pokoknya kita merasa berani gitu ceritanya. Ketika itu yang ibu ingat si makhluk itu ngeliat ibu enggak? Enggak. Ya, dia asik aja mungkin ngaruk-ngaruk sampah kan, karena ibu juga takutnya. Ya takut gimana lah, makun makhluk ya orang-orang masuk makhluk kayak gitu mah kan kita nggak tahu ya. Selama ibu tuh langsung ya mandi, ibu tuh wudu, takutnya gimana gitu ya Allah gitu kan, takutnya apa. Terus kata teman lagi ya namanya Bu Lela, Bu Leli, Leli, orang Jawa, ketua rumah. Cerita aku tuh udah katanya mandi, tuh nggak sholat akunya gitu, udah sebisa-bisa baca katanya. Lama tuh kan merinding banget ibu tuh kan, benar merinding banget, takutnya ngikutin gitu kan, ngikutin. Nah di situ ibu udah hanya ibu tuh merasa kapok, jangan sok berani lagi, udah ini negara orang, jangan sok berani ya kan, takutnya kita cuma sama manusia doang. Nah itu pengalaman ibu yang paling ngeri mun ibu ya, takut ibu tuh karena ngerinya tuh kan ibu nggak bisa jalan. Betul. Jadi ibu tuh kaki ibu tuh berat, terasa berat Bu ya, kayak mimpi itu kan, mimpi kena erep-erep gitu kan, kayak gitu. Ibu tuh udah baca-baca dan udah keluar apa ya apa gitu ibu yang sebisa-bisa ya. Mungkin Allah udah menolong kita kan ya, takutnya ditarik gitu kan. Karena ibu tuh kan emang gampang ngelihat kayak gitu ibu sebenarnya ya. Lihat makhluk-makhluk itu gampang, cuman sekarang udah sembuh ibu ya, udah enggak ya mau diliatin lagi. Nah itu kan ibu tuh udah di situ merasa sadar diri. Jadi ibu tuh katanya tuh jadi borangan ya. Apa tuh ke air takut, ke ini takut. Nah udah gitu ceritanya udah lewat ya. Pas ibu di situ udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nah ibu udah aman gitu kan, kita ibu udah nggak jalan ke situ lagi, ibu udah nurut lah. Nah pas ada lagi kejadian di rumah itu, nah ibu tuh kan emang dari awalnya kan ibu ada yang makhluk ke ibu ya, yang nenek-nenek itu udah merasa ibu tuh udah ringan, udah nggak ada apa-apa. Nah pas di rumah itu kan, itu kontrakan tuh kan banyak jemuran ya ayah, jadi bedeng. Tapi bedeng tuh rumahnya gede-gede. Nah ibu orang Malaysia, orang di Myanmar, orang Indonesia. Ya biasa kan kita bersahabat ya. Kalau malam-malam kayak gini adem-adem kita gitar-gitar di depan, happy-happy makan kacang apa kan, minum Coca-Cola gitu kan, orang Myanmar pada baik gitu kan. Dia juga sama PKI, kita bersahabat. Nah ibu tuh di belakang lagi nyuci. Ya nyuci ceritanya, jemur ibu tuh biar besok enak. Ibu sendiri nih? Sendiri kan, di belakang tuh ada pagar besi lagi, awet kuat lah pokoknya, aman, nggak ada orang. Ada yang jongkok ya, nah jongkok ceritanya, namanya tuh lupa kalau nggak salah Joni ya, itu tuh si Joni, orang Myanmar juga. Gitu kan, kok dia gak gabung gitu kan, ibu tuh ngeri, takutnya dia iseng ke ibu. Terus biasa Malaysia sih nggak bahasa Myanmar kan, kita nggak bisa ya. Yuk kenapa nggak gabung sana gitu kan? Apa kamu duduk belakang gitu kan? Nggak jawab dia tuh.
Hai gitu kan, kenapa kamu nggak ke depan gabung-gabung gitar-gitar makan-makan itu, diem aja. Ya udahlah, mungkin lagi ngelamun. Aku beber baju udah selesai, perut ada di depan. Yang di belakang tadi, ya Allah, ibu tuh gini, nah kamu kapan kesininya? Dia bilang dari sini juga, tadi juga di sini dari pas maghrib. Emang dia mah dari tadi juga di situ. Pas maghrib tuh kan kita mau udah sholat, dia malah di situ metik gitar. Nggak ada acara ke belakang. Teman kamu ke belakang nggak tadi? Nggak ada, kan kita tanya ya. Ada yang ke belakang nggak teman kamu? Nggak ada, semua di sini. Jadi teman kita kalau 8 orang ke depan semua, gitu kan. Jadi kalau karena kan udah pada kenyang, udah pada makan, jadi di situ aja sampai jam 2, sampai jam 1 kan. Gadang, jadi nggak ada yang di dalam. Ya nunggu gitu. Ngantuk ya Bu ya. Jadi ke ibu tuh sebenarnya hal yang kayak gitu tuh paling cepat banget kalau ibu mau ya. Cuman buat apa sih gitu kan ya? Betul. Hanya menguji-nguji gitu kan, malah ibu nggak mau lah. Kadang mengganggu ibu juga gitu kan. Jadi ibu tuh setengah berani dan setengah juga takut ya kalau yang gituan. Nah udah pengalaman itu kan ibu tuh di rumah ya hal-hal yang gitu. Nah, jadi terus ada satu lagi nih ya, masih di Malaysia juga. Nah, waktu ibu di Langkawi kan. Jadi ibu pindah lokasi nih? Lokasi kan ibu 4 tahun tuh kerja di kilang ya, pabrik namanya kan. Kalau kita tuh di sana kilang. Nah ada 1 tahun lagi nih ibu tuh. Nah 1 tahun nih ibu pakai untuk melancong ya, melancong setahun. Tapi ibu pakai pisah nih setahun. Cuman ibu harus hati-hati aja lah. Soalnya lewat pisah nanti ibu kena denda. Jadi yang lain udah pada pulang. Jadi udah. Ibu sengaja ya di sana. Ibu agak bandel ceritanya ya, karena ibu palang lah gitu kan. Kita kesini lagi kapan gitu, seumur hidup kita. Dari pengalaman ya, pengalaman. Dibawa teman sebenarnya ibu, jadi ibu tuh berani. Nah itu bukan posisi kilang itu ya, posisi pantai kayak Bali gitu. Namanya tuh itu apa, Langkawi namanya. Ya Pantai Langkawi. Ibu kan makin happy kan ya. Jadi ibu memang harus gitu. Jadi hal yang gitu tuh nggak teringat. Nah, setahun tuh kayak sebentar banget di situ tuh, karena banyak happy-nya ibu kan. Nah di situ tuh ibu tuh diajak sama teman, resikonya emang berat ya. Kalau ibu telat nanti kan ibu kena denda. Jadi ibu harus tepat waktu. Jadi setahun tuh dipakai. Nah teman tuh pada bilang, awas jangan, hati-hati kamu ya katanya. Ini kan udah di luar kilang. Jadi kalau ada apa-apa kamu nggak ditolong ya, nggak di luar imigrasi. Nggak di cover ya? Nggak apa-apa, insya Allah catat niat kita baik. Ya udah kita tuh kerja di pantai. Ya kita cuman ngasih minuman doang. Minuman ke orang-orang asing ya, walaupun kita bahasa asing kurang pinter lah ya. Cuman ada orang-orang bule yang gitu. Ya kita cuma nemenin kawan gitu kan ya. Gitu aja lah gitu kan ya. Yang nggak lama kan kalau di pantai kan ramainya maghrib ya. Sore kesini kalau senja gitu kan ya. Nah ibu tuh kan kadang suka mijit, ceritanya ibu kan mijit orang-orang Cina gitu di situ. Kata dia mah enak gitu kan. Nah nggak lama ibu tuh kan di situ dikasih mes, bukan mes apa ya, kayak losmen gitu. Losmen ya. Cuman kita dijaga, dipantau gitu kan. Kalau memang ada yang mau, ibu-ibu yang gimana lah setengah baya. Di situ kan kayak di Bali gitu. Ibu sama teman, yaitu teman Bu Leli itu orang Jawa, dia nggak ikut pulang. Nah nggak lama ibu tuh kan yang orang asing itu tuh, orang bulenya tuh lupa lagi ya orang mana gitu kan, bule aja gitu, udah agak setengah baya lah umurnya, udah mau 50 lebih. Biasa kan pegal-pegal gitu kan. Nah kita pun walaupun bahasa nggak lancar, cuman tahulah isyarat ya. Nyambung lah ya komunikasi. Nah kata di situ ada namanya tuh Kang Ian. Kalau kita mah Akang ya. Kalau sama kan Bang Ian. Bang Ian tuh penjaga pantai. Dia punya jet ski-nya banyak gitu kan. Nah dipromosiin ibu tuh, Kang Ian jangan ke cowok ya, mak-mak aja. Iya katanya. Aku makan bukan tukang urut spesial, bukan, cuman iseng aja lah buat jajan. Nah udah gitu kan ibu tuh punya job pertama ceritanya ya. Ibu kan orangnya gimana ya, dibilangin berani ya, kata tadi kan berani, tapi kira hal-hal yang menakutkan ibu juga hati-hati. Makanya ibu pesan-pesan sama Bang Ian, Bang kalau mau pijit mak-mak ya, ibu-ibu gitu kan, kalau bahasa kita ya, jangan orang yang sembarangan, soalnya kan kita mah bukan ahli pijit, bukan sengaja mau gitu, karena buat uang jajan aja. Tenang ada katanya. Gak lama datang nah ibu-ibu tuh kan, enak tuh orangnya ya, banyak ramah gitu kan, senyum-senyum, malah ke aku tuh cium pipi gitu kan ya.
tanya biasa aku jawab, yang ngerti mah dijawab ya. Nah, udah aku kan siapin, biasa kan punya apa lulur kan ya, lulur sama minyaknya kan udah ada di tempat tidur, tempat aku tinggal di situ, di tempat Bang Ian lah. Udah gitu kamar mandi dulu. Mungkin dia bilang mau pipis ya. Oh boleh, cakut kan. Nanti lihat dulu kamar mandinya, biar rapi dulu. Udah aman lah, rapi. Udah lama dia kencing. Udah gitu kata dia bilang, aku pakai apa baju semua buka apa, nggak usah, aku tuh udah aja pakai segini slayer, jadi pakai CD dalam aja udah ya, gitu kan. Posisi nengkurap ya, emang aku suka ini kan ngurutnya di salon kan, ibu juga kan buka salon ya, suka kremat suka apa, ya pasti enak lah tangan ibu, udah banyak yang terlatih ya Bu ya. Banyak yang bilang enak katanya. Dalam ibu pijit dulu kakinya kan, pijit dulu biasa kan gitu ibu, cara ibu sampai ke pundak, terakhir kepala duduk, udah cara ibu salon lah gitu. Pas dilulur kan ya, dilulur dia tuh kan gitu, dia tuh ngorok banget gitu kan. Kok suaranya laki-laki, kok gitu kan ya, kok nggak seimbang sama badan ya, badannya nggak gendut kan, kalau yang ngorok mah gendut ya. Ibu teh ngorok, pas ibu tuh pijit aja, mungkin ibu berhenti juga, kayaknya dia nggak tahu ya, udah beres gitu kan, bisa aja kan. Cuman kita masih pengen aja ngurut, karena kan kita takutnya dia bangun nggak enak badannya ya, kalau kita nggak beres. Nah, tanggung jawab kan. Pas gitu ngorok dia tuh tidurnya, ibu tuh pijit biasa gitu kan ya, pundaknya, pelikatnya, tangannya diginiin ke ibu tuh, dianya tetap aja ngorok, kok gitu ngorok ya. Nah udah setengah beres kan, suruh duduk, masa sih tengkurap terus kan. Panggil lah aku tuh, panggil, digini-gini aja kan, diam aja di segini aja, dibangunin ya, dibangunin. Dalam tuh udah bangun, langsung lari dia tuh, langsung lari kayak ketakutan, langsung lari Bu. Kata aku gini, maksudnya gini ya, pakai dulu apa ke apa ya, itu belum beres, apalagi pembayaran kan. Dia tuh katanya takut, katanya kamu tuh kayak nenek-nenek apa gitu, lihat aku tuh. Mungkin itu ngeganggu lagi, jadi ngeliat ibu tuh dia ngeganggu lagi kayak makhluk lain gitu ya. Mas Lama cerita katanya, bahasa dia ya, itu yang di kamar siapa katanya ya, yang tadi mana gitu kan. Ya kan saya gitu. Sampai Kang Ian tuh ke dalam karena ribut. Ian kataku tolong, tuh bayarannya aku ya, takut nggak dibayar, aku itunya doang yang dibahas ya. Iya tenang katanya. Tapi emang ada siapa, ada teman? Enggak, cuman aku aja. Tapi dia lari, kayak bahasa dia bilang pas dibangunin, kayaknya kamu tuh serem, rambutnya putih ke bawah. Nenek-nenek gimana sih? Berarti saya dipijitin sama nenek-nenek. Aku tuh sampai ngeri, aku dari situ aku pindah, nggak mau di situ lagi kan ya. Dia emang ngeganggu aku yang ngeganggu ya. Kayaknya kita dalam cerita itu yang ngobatin. Aku tuh nggak boleh intinya tuh kadang dengan kita kan nggak tahu ya, itu dibilang mitos ya boleh ya. Cuman yang dialamin gitu. Dalam terowongan dia tuh kita tuh dikuasai. Mungkin menikah juga kita nggak boleh karena dia cemburu. Ya punya sifat gitu. Nah, seorang yang mengganggu itu kan cerita yang ngebatin ibu itu per hari kan ya, yang orang Thailand itu. Nah, si Mrs. itu yang diurut sama ibu, udah bangun tuh, dia udah ngorok kayak gitu tuh, dia kayak cepat-cepat bangun. Pintunya juga sampai digituin kan. Ketakutan ya? Ketakutan, sampai dia ke lobi kan ya, yang tempat BBQ itu di pantai. Kira-kira ke panggilan kan pintar bahasanya ya. Terus manggil lagi aku, Bu Fitri ada apa gitu kan. Aku tuh gak ngerti gitu kan. Ya kamu ngeliat, katanya sih ya ngeliat itu, katanya lihat nenek-nenek yang baju rambutnya berapi apa, yang mijit dia tuh siapa? Itu ada siapa? Enggak, cuma sendiri doang. Udah mau ceritain lagi ke Kang Ian ya masih panjang nanti ceritanya kan. Karena itu mah hal yang dialamin sama aku. Ibu sadar, oh itu pasti yang ngeganggu lagi ke ibu. Karena memang selalu hal yang membuat dia iseng ngeganggu, kadang ngeganggu gitu kan. Tapi selama itu tuh ibu merasa nyaman, tuh memang nyaman, nggak pernah kemasukan lagi selama ibu nggak dikilang ya, nggak dikerja di pabrik lagi, nggak. Tapi kok tiba-tiba gitu kan. Kirain ibu udah nggak ngikutin ya dia itu. Enggak, nggak ngikutin. Ternyata karena ibu kan udah beda pulau ya. Itu pulau KL kan ya, ibu kerja di Kuala Lumpur tuh kan, nyebrang lagi ke Langkawi kan, ibarat dari Madura ke Bali. Ada pulau, ada ferry kan ya. Ibu kan udah nyebrang lautan. Di situ udah
Ya itu makanya tapi tetap ibu alhamdulillah ya dikasih uang gitu kan ya, ringgit sama itu udah diringgitin gitu kan, dari mata rupiahnya udah diringgitin. Alhamdulillah udah amat cik ibu tuh kan gak bakal ketemu lagi dah. Ibu emang posisinya bukan tukang pijit kok gitu kan, cuman hanya pengen itu aja. Baru pertama itu job pertama. Nah ibu setahun di situ juga nggak beres sih, ibu sebelum setahun juga udah pulang ya. Nah akhirnya ibu tadi situ tuh nggak di pantai lagi. Nah ibu pindah kerja di restoran Rahmat namanya ya, masih di lokasi Langkawi juga. Cuman di area itu rest areanya. Ibu ketemu sama orang baik banget lah. Kalau di sini mungkin Sultan ya. Itu orang baik itu namanya. Nah itu tuh dia orang baik banget. Selama mungkin itu dewa penolong ibu ya, dewa penolong ibu. Nah ibu tuh ditolong kan. Ditanya ibu biasa aja lah, cuci piring, gak gengsi kita lah, enggak. Pokoknya banyak orang yang kayak gitu juga, yang daripada kita cuci piring. Dia tuh terharu kan, kamu rajin katanya. Udah kamu masuk aja ke dalam ruangan restoran, kamu bisa melayani tamu yang mau makan, kamu order ya. Kita bahasa ya nanti juga nyambung, kita berani. Tetap aja kita walaupun kita masuk ke restoran lihat cucian numpuk kita nyuci. Kayaknya ibu serabutan ya. Nah itu dewa penolong ibu itu tetap dia tuh ngikut dia tuh. Nah ibu tuh tinggal di situ tuh dikasih ruangan lantai 3 ya. Jadi dia tuh kan restoran kantor buat yang kerja. Yang kerja cuman ibu, laki-laki 2, supir, pelayan mah 2 ya, aku sama Paujiah sama si Megat tuh supir. Ibu lantai 3, lantai paling atas, nggak pakai lift, biasa turun. Malah dekat si nenek itu ke ibu, malah mungkin gimana gitu ya. Karena ibu ada yang merhatiin. Ada yang merhatiin. Nah ibu dapat lagi di situ, hampir parah ibu di situ. Hampir kepala ibu tuh ya, rambut ibu yang tadinya panjang sampai dipotong. Nah ibu pulang tuh ibu kurus banget ibu. Jadi abis kurusnya bukan karena sakit ibu, karena ya gitu, sakit nggak jelas. Nggak jelas. Tapi ngelihat ibu tuh orang-orang nggak pada nafsu lah ngelihat aku tuh, kayak kamu belum mandi, kamu tuh kayaknya belum mandi ya. Tidak, aku udah mandi. Nah katanya kamu nih gadis tapi kayak udah tua. Nah gitu ngeganggunya. Nah akhirnya ibu tuh kan nggak semangat. Akhirnya ibu ada teman-teman ibu yang gimana, pokoknya lihat ibu tuh kusam. Nah ada yang bilangnya kamu kerja restoran, muka kamu kusam kan gitu. Orang Malaysia kan poksang ya kalau kata itu tuh, nggak suka bilang kamu nggak lawak, kamu kusam katanya. Kamu rambut nggak rapi, padahal aku rapi. Biasa pakai baju kurung, kita mandi biasa, dandan ya. Jadi yang terlihat sama orang ibu tuh nggak seperti jadi ibu mengganggu gitu. Ibu itu sebenarnya. Sampai ibu tuh pulang ke Indonesia juga ya sama gitu. Jadi kan di situ ya udah ngeganggu, penglihatan orang udah diganggu. Nah di situ ibu kan kena sama terus tuh, anggaplah itu pahlawannya buat ibu. Ibu dipulangin sampai ibu diongkosin. Karena dia tuh udah nyaksiin ibu kayak apa. Ibu sampai teriak-teriak di lantai 3 kesurupan karena di situ kurang orang. Kalau waktu dulu mah kan kita dikumpul sama teman-teman ya. Kalau itu kan teriak-teriak gimana juga orangnya kurang, cuma berapa orang, jadi nggak pada kuat. Jadi ibu tuh ngelihatnya tuh ke kaca, tetangga gitu kan, marah-marahnya nggak ketahan. Nah di situ, nah ibu tuh kan akhirnya dipulangin. Ibu tuh dalam keadaan belum sembuh sebenarnya ibu tuh. Pulang ke Indonesia. Langsung diurusin sama cip itu ke imigrasi karena ibu tuh udah beberapa minggu lagi lah permitnya udah mau habis. Jadi dia nggak mau ada pekerja ilegal. Ya udah kamu pulang, mungkin kamu di Indonesia akan sembuh. Ya udah gitu, udahlah aku tuh pulang ya. Nah sebelum pulang ibu tuh diketemuin sama orang yang ngobatin. Nah biasalah orang pintar ya, dikasih bekal ibu tuh. Nah kamu pegang ini gabus katanya ya. Gabus apa ini, seperti kayu tapi ringan. Pegang selama kamu di pesawat. Setelah kamu di Indon kamu buang. Nah gitu. Ya udah dibekelin itu doang. Ibu tuh keadaan ibu tuh gimana ya? Kalau sakit jelas ya. Ini bekas. Gitu aja pokoknya gitu ya. Nah udah itu ibu pergi ke airport ya sama keluarga, sama karyawannya diantar. Diantar ya. Nah, diantar ibu
udah migrasi udah selesai. Pokoknya ibu tahu ke Indonesia aja ya. Nah udah itu ya naik pesawat kan, ya naik pesawat nyampe ke Indonesia. Nah ibu ingat, ibu tuh selama di pesawat tuh pegang itu aja ya, pegang itu dari si mak itu ya ngobatin. Nah dibuang di airport ya, udah ahli baca-baca buang penyakit gitu kan, udah kata dianya bilang gitu, ringan. Nah ibu tuh udah ringan, udah ibu nyampe Indonesia ya, ibu biasa lagi kumpul lagi sama keluarga, tapi tetap aura ibu belum muncul, masih aura yang jadi gitulah. Terus kata keluarga juga, sampai ibu tuh kaget ngelihat ibu nggak jauh sama dipoto, kamu dipoto bagus seger, tapi kok pulang gini, sakit apa? Ya kita nggak sakit sebenarnya, cuman kita disiksa sama gitu aja. Ada pengaruh itu ya Bu, pengaruh itu. Nah Bu, maaf saya potong ya. Berarti memang dari seperti apa yang ibu ceritakan dari awal gitu ya, si makhluk ini tuh terus ngikutin ibu itu ya, dan mengganggu segala aktivitas yang ibu senangi gitu ya. Dia tuh seolah-olah mengganggu. Nah sampai saat ini ibu udah tahu itu tuh maksudnya apa gitu. Setelah itu kan ibu di Malaysia yang orang Thailand itu ya, yang pertama kali ibu diobatin itu sempat cerita, ibu tuh udah masuk ke lingkungan apa tuh kalau kita mah apa naga ya, naga itu apa, barongsai. Jadi ibu kan masukin jurik tapekong. Iya. Karena emang rumah yang ibu tinggalin yang dulu itu kan yang 3 tingkat itu bekas orang Cina. Itu rumah udah nggak tahu lah berapa puluh tahun kayaknya, kata orang situ. Dia ngebersihin orang India. Ini ya rumah udah nggak kelihatan, kata orang India tuh. Karena ada TKI yang mau masuk, mungkin di itulah rumahnya kan bagus-bagus ya, orang sana kan bagus lah, utuh gitu kan. Jadi si rumputnya tuh udah nutupin rumah yang kita isi itu. Nah di belakang rumah itu ada pohon asam. Nah tinggalnya di situ. Dia tuh merasa keusir, pindah ke pokok asam, kata emak-emak itu ya yang cerita. Nah udah kita nyampe ke Malaysia itu rumah udah bagus. Yang kita pindah, yang waktu ibu ngelihat manusia sampah itu ya, sebelum itu kan ibu ke situ dulu. Nah itu kan rumah tuh bukan gak kelihatan rumah, udah hutan, cuman karena mau dipakai gratis mungkin ya, yang gak ada yang punya, ya dimanfaatin lah sama orang PT. Yang kita makan nggak tahu apa-apa. Awalnya rumah itu kayak apa nggak tahu. Jadi itu udah mewah aja, udah bagus. Rumah terbengkalai ya. Terbengkalai itu udah bukan setahun 2 tahun, itu udah rumah tua itu. Kesalahannya itu sebenarnya. Nah masuk ke ibu, ibu kan senangnya. Pada ibu tuh kan ya kita sholat apa ngaji ya, nggak berman kok ibu cepat amat gitu kan, karena ibu emang dia suka ke ibu. Terus waktu ibu kesurupan, posisi ibu tuh kayak centil gitu kan, kita gini-giniin rambut, giniin kuku, gini ibu tuh udah nggak bisa ditanya, sampai orang-orang tuh pada nangis kayaknya ibu gila katanya. Sampai temen tuh pada nangis, ngaji Yasin udah 3 balik tuh udah nggak kuat, takutnya Piti itu nggak normal lagi katanya. Sampai Piti sampai kita sadar, kita tuh udah dipeluk, udah diapa, ini tuh udah pada sakit. Ya Allah, kata ini kenapa? Diceritain ada yang 1 jam katanya. Kita tuh udah setengah gitu nggak sadar. Posisi kita tuh udah lunjur, gimana mainin rambut. Kadang rambut kita kan nggak banyak gini, kita tuh gini mainin kuku, terus senyum-senyum sendiri. Pas udah ibu mau sadar itu, ya terus kita kiss bye gitu kan, dadah. Nah terus minta kembang. Udah ibu dikasih kembang, makan kembang tuh ibu tahu kembang dari mana, karena ibu mereka kesedek kali ya. Kembang katanya, udah mau kembang katanya. Oh jadi segala permintaan ibu tuh kembang doang. Itu kembang tuh kan dikasih tahu dari mana nggak tuh, sampai muka ada ulatnya kayaknya ya. Ibu makan pres ibu makan. Nah udah minta kembang itu udah kenyang, sampai ibu tuh udah seger pulang mungkin. Ya jadi ibu sadarnya itu aja. Jadi udah setiap ibu kesurupan yang taunya ibu gitu pasti. Nah itu bukan semenit 2 menit, itu lama ibu kalau kesurupan. Nah setelah sampai ke Indonesia masih itu. Nah sampai ke Indonesia ibu pulang biasakannya kayak tadi cerita tadi. Nah ibu tuh kan tahun 2000 pulang. Ibu nikah tahun 2000 juga. Ya setahun juga enggak lah nyampe ke Indonesia ibu nikah. Ya nikah udah gitu ibu sempat kerja di aparat desa ya, sempat lah gitu kan. Nah ibu nikah tuh waktu nikahnya lancar ibu nikah biasa nikah. Nah pertengahan ibu nikah diganggu lagi
Oh, ada lagi. Jadi nggak boleh. Nah, kata orang yang ini apa tuh yang ngobatin, ibu tuh udah masuk ke dia. Itu lingkungannya perempuan semua. Jadi yang diambil kayak gitu tuh bukan ibu aja, banyak. Nah, makanya waktu ibu diobatin, ibu tuh disedot ininya, nah mun-munannya dikenyot. Jadi si emak-emak itu tuh udah bukan ibu aja. Ternyata di dunia dia tuh emang umurnya udah 300 tahun lebih. Yang nggak mati dia tuh nggak ada. Dia tuh cuma nyari penyambung umur aja, penyambung. Nah, kalau mau dilihat, ibu tuh hampir dibawa, hampir. Kalau nggak ditolong. Jadi kalau ibu dibawa, mungkin ibu ada raganya, tapi ibu udah nenek-nenek. Nah, makanya ibu percaya kenapa banyak orang yang telat nikah, apa nggak selera menikah tuh bukan karena dia nggak cantik, nggak ada selera nikahnya ya. Kadang ibu juga suka mimpinya tuh ya mimpi hal-hal yang gimana gitu kan ya, yang aneh-aneh lah gitu kan. Dalam mimpi ibu tuh kan cuman berdua, ada suara gitu, ibu merasa disayang-sayang gitu kan. Tapi itu tuh apa artinya nggak tahu kan ya. Cuma pas dibuka sama si makcik yang ngobatin ibu, dia tuh udah cinta ke ibu. Udah cinta, dia hal-hal yang ibu sukai, cemburu dia tuh kan, marah. Nah gitu. Jadi ibu tuh mau dikuasai sama nenek-nenek itu, ya seolah-olah ibu mau bawa ke alamnya. Ya tapi ibu selamat. Selamat. Tapi kalau nggak tahu, nah walaupun tetap ibu tinggal di Indonesia, tetap kalau ibu nggak selamat tetap dibawa ke alamnya, bukan di Malaysia aja. Tetap ngikutin kemana juga. Sampai ibu nikah pun ngikutin. Dia ngeganggu rumah tangga ibu. Tapi untungnya suami apal gitu kan, udah tahu perlu dibuang dulu, harus diobatin dulu. Nah sekarang ibu, yang saya pengen tahu kondisi ibu udah nyaman seperti sekarang biasa kamu? Ya setelah ibu nikah sama yang kedua ya. Bagi yang pertama kan ibu pisah ya, dapat mungkin tahun. Pengaruh dari itu ya. Pengaruh dari itu, jadi amarahnya, emosi terus, ngalah lah ibu, enggak lah. Pokoknya itu merasa kita tuh nggak pede aja, pokoknya nggak tentram aja rumah tangga tuh. Ya di samping itu adalah ya yang lain gitu kan, yang bikin memicu gitu kan. Nah itu ibu di situ sendiri selama 11 tahun ya, lumayan lama ya. Pas ketemu sama yang terakhir tahun 2017 ibu nikah lagi sama Pak Ustadz. Nah di situ ibu nyaman. Alhamdulillah. Mungkin ibu harus itu perjalanan ibu gitu dulu. Jadi 11 tahun tuh ibu nggak sempat ibu cari jodoh lah. Ibu asik di wedding aja 11 tahun, selama 2 ibu di wedding aja sampai sekarang ya ibu di wedding. Jadi ibu tuh hari-hari itu diisi aja, jadi nggak ngelamun, nggak apa. Sibuk ya bu ya. Nah selama ibu sendiri nggak ngeganggu. Gitu. Enggak, karena ibu nggak dekat sama seseorang. Nah pas ibu nikah tuh mungkin udah sama awal udah dipertemukan sama orang yang ngerti kan ya, yang bisa ngelindungin ibu ya Pak Ustadz. Sebulan ketemu ibu langsung nikah, dapat 8 tahun, sembuh ibu. Paling juga ya sedikit-sedikit ada, cuman Pak Ustadz ngerti, bukan ibu, itu bukan ibu, kayak gitu. Setiap ibu marah yang nggak jelas, yang nggak ada arahnya, bukan ibu, kayak gitu kan, dia bilang itu bukan ibu. Nah udah ibu sadar, nangis, baru ibu udah, dia mah nggak banyak omong, ngobatin tapi diem dia, diem. Nah udah ibu nyaman, ya karena umur ini ya Allah yang ngatur ya, akhirnya Pak Ustadz tinggalin ibu. Meninggal. Innalillahi wa inna. Baru jalan 2 tahun. 2 tahun ya bu, 2 tahun kebelakang. Mendadak meninggalnya. Mungkin dia meninggalkan ibu karena ibu udah kuat ya. Ibu udah nggak ini lagi. Ya gitu cerita ibu, sampai akhirnya ibu sekarang alhamdulillah ibu ya aman-aman ya, udah ya itu dari awal kita cerita ibu berangkat ke Malaysia sampai ibu yang misteri, sampai ibu sendiri juga ada yang ikut ke dalam raga ibu ya, badan ibu. Percaya nggak percaya itu Allah yang tahu kan ya, karena itu memang tadinya nggak ada ya, harus nggak ada lagi ya, cuman ibu udah ngelewati hal-hal yang gaib, hal yang gimana gitu ibu alami segala macam ibu ya. Badan tuh merasa kayak remuk gitu kan ya, selera hidup ibu nggak ada karena makhluk itu masih ngikutin ibu. Ibu sholat biasa, sampai ibu lagi sholat lagi ini, sampai ibu geletak langsung jadi, itu lagi sholat. Saking kuatnya gitu kan, ikatan dianya pengen nabatin ibu, cuman ibu selamatnya karena ya banyak yang nolong ya.
Ya mungkin kalau ibu nggak selamat, ibu mungkin gak nikah, Iya. gak mengenal namanya rumah tangga. Betul. Ya gitu, banyak orang yang nenek-nenek belum nikah. Ya karena mungkin Ada raganya, pengaruhnya. jiwanya udah diisap sarinya. Dia cuman butuh sarinya aja. Badannya mah enggak. Sarinya doang. Ya untuk mengawetkan awet muda dia kan. Ya mungkin dari buku juga sebenarnya ibu sering baca. Ternyata ada hal yang gitu, hal yang gaib sampai dibawa ke alamnya. Tapi kita tetap ada diem. Cuman kita nggak gairah hidup, nikah enggak. Tapi tetap di dunia dia kita muda. Ada ibu pernah baca ceritanya ya. Oh ternyata hampir sama kok sama yang dialamin sama ibu. Buku yang kayak gitu, gak tau lah buku apa ya, sempet baca ibu. Saking penasaran ya? Sempet baca. Terus dia suka, sampai orang pada bilang ke ibu ya, waktu di Malaysia, kamu orang Indon. Iya orang Indon, tapi kamu kayak orang Sarawak katanya. Jadi dia tuh emang suka mereka tuh sama yang sering ngelamun mungkin apa ya. Ya ibu sih nggak sengaja ngelamun mikirin bingung, enggak, cuman happy aja ibu. Ya karena dia ada temen akhirnya kayak gitu. Jadi ibu tuh walaupun nggak ada siapa-siapa, ibu berani di atas sendiri. Oke, karena ibu mendapatkan kesenangan gitu ya. Jadi ibu rasa takut nggak ada, rasa ngantuk nggak ada ibu tuh. Besoknya ibu pagi kerja. Kan orang juga pada aneh. Ya. Jadi kayak gitu. Tapi ya, alhamdulillahnya Bu sampai sekarang udah nggak ada gangguan. Nggak ada, alhamdulillah udah selesai lah, udah mungkin udah ini lagi lah, kita udah sembuh. Kita sering apalah tawasul apa ya, kita minum air jampe gitu, sering kita jarah ke makam-makam, kita kan sering ikut jarah, rombongan jarah gitu kan. Ya, kita tujuannya kita pengen selamat aja. Selamat gitu kan, dijauhkan hal yang kita nggak lihat. Ya betul, hal-hal gaib ya Bu. Hal gaib yang kita nggak lihat, apalagi yang masuk ke raga kita. Tadi Ibu, aduh saya sangat terharu sekali nih mendengar cerita Ibu dari awal, sungguh wah di luar nalar ya. Terima kasih Ibu udah berbagi kisah di dalam Tungku Misteri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga Ibu kedepannya selalu sehat, dimudahkan segala urusannya Ibu ya. Buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini atau cerita mistis, jangan lupa bantu kita agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Dan jika kalian berminat untuk menjadi narasumber, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Oke Ibu Fitri, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.